Hello everyone, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, kali ini merupakan video tutorial dasar analisa teknikal kita yang keenam dan kedua dari tutorial analisa teknikal saham indikator. Yang sebelumnya di video kita yang ini itu merupakan tutorial indikator volume dan sekarang kita membahas atau menjelaskan tutorial cara menggunakan moving average. Nah, jadi teman-teman ya, sebenarnya moving average itu apa? Nih, teman-teman bisa baca ini ya atau di stop dulu. Nah, jadi moving average artinya garis rata-rata yang diperoleh dari perhitungan harga saham dalam kurun waktu tertentu sebelum hari ini untuk melihat pergerakan saham. Jadi, moving average ini merupakan indikator yang menunjukkan sebuah pergerakan arah suatu harga. Nah, biasanya para trader itu ini sangat banyak menggunakan indikator moving average ini teman-teman. Karena kenapa? Karena ini sangat membantu bagi para trader saham maupun trader di market lain seperti cryptocurrency, forex maupun komoditas. Jika kita melihat indikator moving average 20 hari, berarti angka tersebut adalah rata-rata pergerakan harga dalam 1 bulan ke belakang atau 20 hari ke belakang. Kenapa di sini 20 hari dengan 1 bulan? Karena di market saham maupun market forex maupun komoditas dalam 1 bulan di hari Sabtu dan Minggu itu libur. That's why kenapa 1 bulan dihitung 20 hari. Terkhusus untuk cryptocurrency tentunya mereka belum bisa dimasukkan ke dalam 1 bulan karena mereka 30 hari dalam 1 bulan. Nah, intinya perhitungan moving average seperti itu teman-teman. Jadi, moving average digunakan untuk melihat momentum pergerakan harga saham ya maupun di market lain sekaligus memastikan tren yang ada dan untuk menentukan area support dan resisten dari saham tersebut. Nanti di sini saya bakalan bahas bagaimana kita cara memaksimalkan profit di menggunakan moving average. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Saya ini membagikan menjadi dua cara jitu menggunakan moving average untuk mendapatkan cuan di saham. Yang pertama itu ada namanya golden cross ya atau persilangan emas. Yang kedua itu ada namanya death cross yaitu merupakan persilangan kematian. Yang mana golden cross momentum untuk kita buy atau membeli sebuah aset atau membeli sebuah saham, sedangkan death cross merupakan momentum kita untuk menghindari atau menjual asetnya kita atau saham. Nah, di sini saya membikinkan sebuah sampel moving average menjadi dua, yaitu ada golden cross dan ada yang namanya death cross. Nah, di sini saya menunjukkan dengan gambar yang telah saya bedakan warnanya agar teman-teman di sini mudah memperhatikannya. Di mana garis putih ini merupakan harga, garis biru merupakan EMA yang kecil dan garis kuning merupakan EMA yang besar atau moving average. Nah, teman-teman ya, mungkin di sini bingung cara mencari indikator moving average itu bagaimana? Yang pertama nih teman-teman bisa cek di sini ada namanya indikator. Nanti teman-teman bisa mencari yang namanya simple moving average. Nah, di situ nanti teman-teman bakalan menemukan apa itu indikator yang saya pakai saat ini. Cuman yang perlu diperhatikan teman-teman ya, sebenarnya kan moving average itu kan sangat banyak ya. Ada 3. Jadi kayak seperti saya membuat simple moving average, misalnya teman-teman nggak jumpa ya tinggal diketik aja moving average. Nah, karena moving average itu bakalan ada 3 sebenarnya teman-teman. Pertama ada simple moving average, kedua ada exponential moving average, dan ketiga ada weighted moving average. Yang mana membedakan di antara ketiga ini adalah simple yang bisa digunakan dan exponential ini lebih sensitif, sedangkan weighted ini lebih lagging
atau lebih lambat lah pergerakannya dibanding simple. Dan biasanya orang kebanyakan memakai eksponensial bagi yang udah intermediate atau yang sudah ahli, termasuk saya sendiri kadang, walaupun saya udah nggak pakai lagi. Nah, tapi teman-teman pakai moving average aja dulu. Kapan nanti memakai exponential moving average-nya bang? Dan apa nomor moving average yang terbaik? Nanti bakalan saya bikin di tutorial selanjutnya di playlist tutorial Anissa Technical Intermediate atau yang sudah ahli. Nah, nanti bakal muncul nih SMA-nya di sini ya, simple moving average-nya. Di sini kita memakai kode yang biasa saja, itu ada kode nomor 20 dan 50. Nah, cara settingnya di sini ada nomor setting. Nanti teman-teman input tergantung selera. Nah, length ini merupakan ukuran. Nah, kalau 20 ya berarti 20 hari belakangan, dan misalnya 50 berarti 50 hari belakangan. Terus kita bisa pakai stylenya apa? Nah, ini bisa kita pilih rubah warnanya apa. Nah, terus kita mau berapa ukurannya di sini juga ada di bawah, tergantung seleranya teman-teman sendiri. Nah, karena di TradingView gratis, kebanyakan kita kan memakai gratis, itu hanya bisa memakai 2 indikator saja. Jadi kita hanya bisa memakai 2. Kalau dulu kan bisa 3. Nah, jadi kita bisa menambahkan simple moving average yang ketiga. Misalnya EMA yang ke 100 gitu. Tapi karena hanya bisa 2, ya kita pakai 2 saja dulu, yaitu moving average yang ke 20 sama moving average yang ke 50. Nah, contoh untuk di Golden Cross nih teman-teman ya. Ini harga ketika dia mengalami bearish ya, atau melakukan downtrend penurunannya, dia ngebentuk dia sideways biasanya di bawah seperti itu, atau ada pola momentum seperti ini, ada triple bottom ya, 1, 2, 3. Yang ketika harganya itu berubah, otomatis moving average ini melakukan perubahan harga. Yang kalau kita lihat di saat penurunan harga downtrend, biasanya moving average itu posisinya di atas. Yang dimana MA kecil itu lebih dekat sama harga dibandingkan moving average yang besar. Nih, kita lihat ya. Jadi ketika nanti harganya itu udah terkonfirmasi untuk melakukan perubahan harga, dia sudah break, dia punya resisten seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat golden cross itu terjadi ketika moving average yang kecil itu melakukan penyilangan ya, melewati moving average yang besar. Seperti ini model teman-teman. Dan moving average-nya itu berpindah posisi dari atas harga berpindah ke posisi bawah harga. Ini. Nah, begitu juga dengan kebalikannya, itu depth cross. Di mana kita bisa melihat ketika harganya lagi bullish atau lagi uptrend, kita bisa melihat bahwa posisi moving average itu di bawah harga. Nah, ketika dia udah mulai mencapai puncaknya atau di puncak area resisten, nah kita bisa melihat adanya sinyal dari moving average ini yang sudah menyilang. Moving average kecilnya ini sudah menyilangin moving average yang besar. Ketika dia udah mulai sideways, ada penolakan di area resistennya, baru nanti ketika harganya itu udah mulai volumenya itu besar, penurunannya itu kembali jatuh, tidak kembali uptrend lagi, kita bisa melihat bahwa di sini ada moving average yang sudah mulai melakukan penyilangan, di mana MA kecilnya itu lebih menyilangin terlebih dahulu mendekati harga dan diikuti oleh MA besar. Nah, moving average yang besar. Di sini kita bisa lihat nih ya di gambar warna merah. Jadi seperti itu perbedaan antara golden cross dan depth cross. Lalu bagaimana nanti teman-teman cara mengaplikasikannya di dalam ya transaksi. Nah, langsung kita turun ke harganya. Di sini saya sudah menandai beberapa range atau lokasi di mana kita akan menemukan beberapa moving average yang memiliki momentum golden cross, depth cross ya, di mana juga saya menandakan sideways sebagai tempat teman-teman jangan masuk dahulu gitu kan. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman ya bahwa pertama ini ada namanya momentum golden cross, di mana kita bisa melihat moving average 20 ya, di sini 20 dan 50 itu menyilangin moving average 50-nya yang kuning ini, sehingga membentuk momen golden cross, and then harganya itu mulai kembali naik ketika dia sudah menyilangin harga
nya. Nah, begitu juga dengan Dev Cross, kita bisa melihat ya, ketika moving average 20 ini sudah mulai menyilangi moving average 50-nya dan harga seketika langsung jatuh atau kembali downtrend setelah dia sideways setelah sekian lama. Nah, lalu ada yang namanya sideways di mana posisi kita itu tidak sama sekali bisa entry atau masuk ya. Kalau sideways itu biasanya teman-teman bisa kita lihat di sini ya. Nih. Kita bisa lihat bahwa harga itu banyak bergabung di antara golden cross dan death cross dalam rentan waktu terdekat. Jika kita melihat harga seperti ini, di sini ada death cross, lalu di sini ada golden cross, lalu death cross lagi, artinya di dalam area ini teman-teman jangan ada sama sekali transaksi. Karena ini dalam fase sideways. Kita nggak tahu nih apakah dia bakalan dibawa lanjut naik ke depan atau dibawa turun untuk di kedepannya. Makanya teman-teman hati-hati dulu jika menemukan ya momentum golden cross ya ataupun death cross dalam secara bersamaan seperti ini. Itu dinamakan sideways moving average. Lalu kita bisa lihat untuk di momentum kedepannya juga terjadi kembali hal yang sama di sideways ya teman-teman. Nah, jadi kita perlu perhatikan lagi, jangan sampai masuk dalam kondisi seperti ini. Nah, ketika di sini udah ada momentum dia punya death cross, tiba-tiba golden cross lagi, tiba-tiba ada sedikit death cross, lalu dia golden cross lagi, lalu death cross lagi. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman, berbahaya ya. Jadi kalau ada menemukan pola seperti ini di moving average, jadi teman-teman harus menghindari ya sideways. Nah, jadi itu bisa menjadi sebuah indikator juga. Nah, lalu bagaimana cara kita memanfaatkan momentum golden cross ini dan cara menghindari death cross adalah pertama ya, bagi teman-teman yang udah menonton video saya dari awal sampai yang kelima pasti sudah tahu bagaimana cara menggunakan yang namanya support dan resistance dan tahu arah sebuah trend. Nah, di sini moving average itu bisa juga berguna kita untuk sebagai area support dan resistance. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa ya, ketika ini EMA-nya ditembus di area EMA 20 dan hampir menyentuh di EMA 50, itu sudah bisa menjadi area support bagi di harganya sendiri. Nah, begitu juga dengan di sini teman-teman. Nah, di mana ketika harga itu sudah berapa kali diinjak ya atau disentuh, harga mulai kembali memantulkan. Nah, nih di EMA simple moving average 20 ya. Moving average yang ini disentuh ke yang 50, harga mulai menolak sehingga harganya mulai jatuh. Nah, jadi moving average ini juga bisa menjadikan support dan resisten. Caranya biar kita bisa entry atau mencari posisi keuntungan seperti ini adalah sederhana teman-teman. Seperti yang udah saya ajarin di video-video sebelumnya, bisa teman-teman combine. Seperti di volume, teman-teman bisa menggunakan support dan resisten dan polanya itu seperti apa. Nah, nanti kita gabungan aja di sini teman-teman. Nah, misal cara menggunakan support dan resisten di sini adalah ketika ya sebuah harga ini menyentuh nih, nah ya, ini kan harganya sudah menyilang nih teman-teman, nih tiba-tiba menyilang karena dia punya volume yang sangat tinggi. Kita jangan entry dulu. Kapan kita entry? Ketika dia udah ada berusaha harga itu untuk kembali menyentuh di moving average 20-nya. Bagaimana? Nanti teman-teman bisa posisi entry-nya itu di moving average yang 20 ini, dan nanti kapan kita pasang stop loss-nya di bawah garis moving average yang 50 ini. Ya, kita pasang aja 1:2 itu sudah cukup ya teman-teman. Nah, dan kita telah bisa mendulang atau meraih profit di saham Pigas ini teman-teman. Nah, jadi seperti itulah kita cara menggunakan simple moving average. Atau kita juga bisa menggunakan momentum untuk entry di bagian moving average yang keduanya ya, di moving average 50. Di mana? Di sini. Nah, caranya adalah teman-teman sederhana saja. Kita menggunakan di sini, ini merupakan area supportnya ya. Yang sudah nonton video saya yang kemarin, ini merupakan area supportnya. Nah, kita pasang stop lossnya di bawah area support dan kita entry-nya di mana? Di pendekatan area moving average 50-nya, jangan di pas kali gitu. Karena biasanya bandar itu ngecek harga saham.
Dan untuk bandar nanti kita bakal video untuk di next play selanjutnya. Kita pasang nih 1:2. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan entry di kisaran harga 2070 dan kita telah bisa profit sebesar 9,42% atau kita memakai risk reward 1:2 dan teman-teman telah mendulang profit di saham Pigas sebanyak 2 kali menggunakan momen golden cross dalam waktu dekat. Nah, di sini ya. Ini kita yang pertama tadi ya. 1:2. Nah, ini merupakan yang kedua. Oke, dalam waktu 1 bulan saja ya, 1 bulan nih dari awal September sampai November kita udah bisa profit 2 kali di saham Pigas. Nah, lalu teman-teman ya, kita untuk menghindarinya ya, itu jangan ketika ada momentum golden cross seperti ini ya. Ini berbahaya nih yang kita cari golden cross. Tapi kalau udah ada momentum penyilangan golden cross seperti ini, ya kita wajib cabut teman-teman. Jangan kembali masuk. Atau seandainya nanti teman-teman nih ngehold nih dari sini, dia udah belik di sini kan dan yakin bahwa bang di sini merupakan area support ya. Saya nahan nih. Nah, ini area support, saya nahan nih bang sampai kapan? Sampai mana aja deh gitu. Nah, kapan jualnya bang? Ketika nanti harganya itu udah mulai menyilang. Di mana? Nih, kita bisa lihat nih harga terus naik ya. Dan ketika udah ada penyilangan sekitar area sini di 2420 nanti teman-teman bisa nge-sell. Nah ya. Nah, di sini. Ada menjilang, yaudah aku jual. Nah, di situ juga bisa pakai metode seperti itu teman-teman. Yang artinya teman-teman bisa profit 23,92% di saham Pigas. Lalu lanjut, kita cari momentum selanjutnya. Nah, di sini juga kita bisa menemukan 2 area golden cross ya. Di mana di sini ketika harga itu drastis ya, downtrendnya itu terlalu curam di Maret 2020, kita bisa ketahui bahwa ini kemarin momentum di COVID-19 ya atau wabah corona. Nah, di sini kita bisa lihat ada momentum ya, golden cross. Di sini 1 ya, di sini ada 2. Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan mencari keuntungan di saham-saham seperti ini? Sama saja kita menggunakan area support sebagai garis moving average-nya teman-teman. Di mana kita menggunakan moving average-nya itu jangan sampai terlalu kesentuh ya. Di sini misalnya. Nah, karena kenapa? Teman-teman yang sudah hafal ya, yang sudah tamat nonton video saya itu dari awal, kita tahu bahwa di sini ada area resisten yang telah menjadi support. Ya, nah di sini ya, atau area pullback. Nah, teman-teman bisa memasang area entry-nya di mana? Di sini teman-teman. Nah, jelas ya, karena di sini merupakan area yang terdekatnya dia nih, ya, area terdekat dia dengan moving average 20 dan ini merupakan jadi area support di versi support dan resistennya. Di mana kita pasang posisi stop loss-nya? Teman-teman bisa memasang posisi stop loss-nya itu kisaran di bawah area support ini atau sedikit naik di sini bisa. Loh, kok bisa naik bang di atas area moving average? Karena ini kan harga terlalu curam nih, kenaikannya 3 turun. Moving average-nya tuh posisinya lebih cenderung tinggi ini seperti teman-teman ya. Maka ini kemungkinan uptrend itu bakalan lebih kuat. Ataupun kita mau turunkan di bawah moving average ini yang ke 20, okay gitu. Kita pasang berapa? Misalnya kita pasang lagi 1:2. Nah, teman-teman udah bisa kembali mendulang taking profit dalam hanya waktu sekitar berapa ini ya? Kita hitung ya teman-teman ya. Nah, dari sini sampai sini. Nah, dalam waktu hanya 15 hari atau setengah bulan, kita udah bisa profit sebesar 18,69% di saham Pigas. Lalu, untuk golden cross yang kedua, kita juga bisa menggunakan metode yang sama. Di mana kita jumpainya? Di sini kan lama nih. Nah, di sini teman-teman bisa menjumpai bahwa ternyata di sini ada area resisten yang telah diajarin sama Pak Iqbal Hanur gitu. Nah, di sini merupakan area resisten, berarti ini area resisten yang telah menjadi support, ini telah ditembus. Wah, di sini juga ada garis moving average 50 pendekatannya. Jadi, saya bisa menggunakan di sini sebagai posisi entry nih, seperti yang sudah diajarin sama Pak Iqbal. Di mana saya menggunakan stop loss-nya? Ya, berarti di bawah-bawah sinilah biar aman gitu kan. Nah, minus 7%, berarti 1:2 di sekitar sini. Nah,
Oke teman-teman, akhirnya kita telah bisa taking profit lagi nih. Nah, dan kita telah bisa profit sebesar 14,44% dalam hanya ini berapa nih, 17 hari, 14 hari, setengah bulan lagi teman-teman ya. Selama 2 minggu kita profit lagi sebesar 14% di saham Pigas. Nah, jadi sesederhana saja itu teman-teman untuk menggunakan simple moving average. Nah, jadi kedepannya seperti apa sih Bang Iqbal gitu kan? Kok agak pusing nih cara menggunakan support resisten, cara menggunakan indikator yang lain. Nah, makanya teman-teman yang kemungkinan jika baru lompat di video saya moving average yang sekarang ini dan belum mengerti arah tren, apa itu support dan resisten, bagaimana cara menggunakan indikator volume, bagaimana cara menggunakan chart pattern yang pertama dan chart pattern yang versi kedua. Nanti teman-teman bisa langsung cek di YouTube-nya saya di Iqbal Hanur ini. Nanti tekan playlist dan teman-teman nanti bakalan jumpa tutorial saya ini ya. Analisa teknikal atau tutorial dasar bagi para pemula. Ini udah ada 5 video dan yang ini merupakan video kita yang ke-6. Teman-teman nonton nanti dari yang pertama sampai yang sekarang yang ke-6 dan nanti di Senin kedepannya seterusnya kita bakalan upload untuk video tutorial teknikal yang terbaru. Dan juga di sini kita ada membahas atau memberi juga tutorial saham dari nol. Nih ada 3 video teman-teman yang mungkin sama sekali masih pemula di saham bisa nonton ini. Oke, jadi ya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu. Jika video tutorial ini merupakan sangat daging bagi teman-teman, bisa langsung bantu di kolom komentar videonya saya ini. Dan juga nanti teman-teman bisa request untuk tutorial analisa teknikal yang lainnya. Nah, oke, terima kasih semuanya dan seperti biasa, salam gacor.